Welcome back to Detik Sore. Ini cuma hari-hari. Gua baru saja melakukan sebuah transaksi tukar tambah. Satu lelaki ditukar dua lelaki hari Wow, ini. kamu perdagangkan kami ya. Ini PNS kabur ya? Masih jam kerja tau Pak? Kenapa Iya. bisa kesini sih? PNS Jaksel gua kan Tapi nggak ada ininya ya? Dicopot? dicopot harusnya karena ada lagi ininya. bertugas. Nggak Oh. boleh dua profesi gitu, nggak boleh di pemerintahan. Wow. Kalau komisaris boleh, tapi Berarti Anda sudah komisaris ya? komisaris untuk perusahaan fiktif. Komisaris ya, kumis. Kita mau ngapain sih ini? Ini kita akan menyapa satu juga yang coklat-coklat juga ya. Oh iya, ada coklatnya. Ada satu juga Kulitnya coklat-coklat. Bajunya. Kulitnya. Bersama dengan Mas Ande dari Halo. Mega Capital Sekuritas. Halo, Welcome Mbak. back. Halo. Kita berjanjian nih, gue juga lagi batik-batik Kita juga ada hari nuansa ini. coklatnya semua tahu. Ada apa sih Benar. dengan coklat-coklat hari ini tuh? Karena memang juga ada kenaikan demand terhadap ini ya Milo. Oh Milo, lo sempet gak sih tapi yang makan es kepal Milo gitu? Gue belum sempat sama sekali soalnya. Enggak lah. Seviral itu. Gue tuh enggak ngikut yang mainstream gitu. Gue side stream. Kalau dalgona gue ngocok lah lumayan. Ya itu coklat juga. Di Viral juga. market review hari ini Detikers, Eiza tuh punya banyak pertanyaan karena dia udah sempet chip in 500 juta ya waktu itu ya. 5 miliar kan? Oh 5 miliar. Ya. Wah ada lagi nambah dia ternyata. Betul. 5 miliar Dan kemudian. itu kebetulan hasil pindar semua mas. Wah, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tapi market hari ini hijau kok. Ya, Nggak koreksi. Iya Mas Andi ya? Betul, hari ini rebound lagi. Sesuai prediksi reboundnya. Sebenarnya tadi saya sih memprediksinya akan terkoreksi lagi ya. Oh gitu. Di daily report tadi. Cuma Berarti ada yang anomali. enggak juga sih sebenarnya technical reboundnya kalau menurut saya hari ini ya lebih karena memang bukan maksudnya karena sentimennya juga tidak ada yang terbaru lah untuk sentimen negatif kan kayak kemarin terkait S&P kemarin itu kan freeze-nya atau pengumuman yang Iya. diumumkannya itu kan memang sudah terprice in ketika MSCI juga Oke. gitu loh. Jadi kondisinya masih sama lah. Jadi sebenarnya nggak terlalu gimana banget. Cuma pada saat kemarin memang Respons ketika itu responnya itu jadinya reflektif aja ya. Betul. Bisa dibilang sebenarnya it's been a good smooth sale for the week karena memang yang koreksi juga cuman Ya, kemarin perdagangan aja kemarin doang. dan 1,8% 89 kalau nggak salah. juga gitu hari ini lumayan lah ya Tapi tipis-tipis hari- tapi ya. manis gitu walaupun mungkin juga di penghujung hari lah ya Yep. menjelang ditutup baru ada peak gitu betul. apa sentimen yang paling Mendorong mendominasi hijaunya ISG hari ini ya. itu dia. Ya kalau saya ngelihatnya sih ini lebih ke technical rebound aja sih Mbak. Karena kalau dari sentimennya sendiri kan maksudnya dari 2 hari ke belakang terakhir itu kan geopolitik Timur Tengah kembali memanas gitu loh. Terus dari beberapa rilis data makroekonomi juga menunjukkan penurunan kayak indeks keyakinan konsumen, terus retail sales kita juga menunjukkan penurunan. Terus ditambah rupiah nih yang kembali melemah gitu loh. Jadi yang menjadi kenaikan di hari ini sih memang karena masih sentimen kebawa dari rally di hari-hari sebelumnya gitu loh. Karena memang saham-saham kita udah relatif murah gitu loh dibanding di awal tahun dan sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi lebih kepada ke situ sih. Jadi kayak misalnya BBCA itu kan asing udah mulai masuk nih per awal Iya. semester 2 ini kan Mulai udah naik inflow nih gua. satu T. Tapi masih tetap nyangkut. Terus juga ada euforia dari saham-saham yang IPO kan. Oh. Yang udah yang kemarin. udah listing kan. Yang dua itu. Yap. yang upcoming gimana yang upcoming? Yang upcoming tinggal satu yang belum ya? Iya. Iya, kita tunggu aja Yang lah, paling Mas. dinanti. Itu tanggal berapa sih dia? Melantainya? Itunya listingnya. Heeh. Sebentar, saya 10 juga ya? lupa. Kok nggak salah hari Jumat deh. Hari Jumat ya? Iya. Jumat. Saya juga lupa Rans sih. maksudnya. Besok kan? Iya. Iya besok-besok. Oh wow, Udah beli? enggak kebagian. Nggak kebagian ya? Wis, langsung tahu gitu nggak kebagian. Iya, tapi yang menarik dari IPO ini juga kan kemarin itu beberapa emiten itu oversubs lumayan tinggi gitu kan. Jadi dari dana yang kemarin ditaruh untuk IPO itu nantinya akan berpotensi kembali ke market equity sekitar 28 T gitu loh. Dari oversubs yang kemarin terjadi. Cuma itu kalau balik ke equity semua ya. Iya. Lumayan lah ya dorongan dari saham-saham IPO itu buat Iya. menguatnya ISG ya. Betul. Tapi sebetulnya juga di tahun ini yang masuk ke dalam list
IPO. menuju IPO tuh masih banyak nggak sih Mas? Kalau dari kita bicara kalau dari target BI kemarin sih kan awal tahun ngomong akan ada 50 saham atau emiten yang akan IPO di tahun ini ya. Cuma ya untuk realisasinya sih saya rasa nggak akan bisa kekejar sih sampai 50. Year to date sekarang berapa Mas? Year to date berarti baru 7 ya. Oh, baru Yang di 7 tahun ini ya? kemarin awal tahun kan WBSA. Karena marketnya juga lagi nggak Ya oke. karena emang ya tapi kan dengan adanya 6 emiten yang IPO di secara bisa dibilang berbarengan lah ya itu terus juga beberapa menunjukkan minat dari market terhadap saham-saham IPO mungkin itu akan nge-trigger lah emiten-emiten lain yang akan menjalani IPO kan isunya kayak ada Persib Bandung katanya mau IPO tuh. Persib Bandung. Jadi mungkin juga di ini ya di apa ya tes market tes wave lah. dulu ya Tes wave gitu dulu. untuk si 7 duluan deh gitu. Jadi kayak kalau kita mau lompat tuh kayak kamu dulu. Iya. Kamu dulu, Walaupun gitu. lompatnya juga nggak segitunya gitu ketika Not in a melihat. bad way, tapi maksudnya ngecek ombak gitu loh. Betul. Ngelihat market hari ini kan juga ya bayang-bayang frontier market, kemudian apa yang terjadi di global, belum lagi ekonomi domestik saat ini. Ketika ngelihat 6 ini kemudian responsnya positif, berarti kita ada di jalur yang benar berarti gitu ya. Kurang Bisa lebih. dibilang begitu? Ya paling enggak kita bisa lihat bahwa investor-investor ini masih minat untuk membeli Beli saham-saham saham. yang IPO tuh masih cukup tinggi gitu. Apakah itu karena ya saham IPO, saham Yap. yang momentum sekali Iya, orang bisa untuk beli bisa dapat gaining gitu. Ya salah satunya pasti kalau dari sisi investor karena itu ya Mas ya. Iya. Karena emang potensi untuk mendapat gain dari saham-saham IPO ini kan cukup besar gitu Yang loh. kemarin tuh arah semua nggak? Nggak semua Yang saya perhatiin itu ada di JECX itu hari ini sih sebentar ya. Boleh. Contekannya Kasih waktu. banyak nih. Ini juga baru tutup Contekan juga dulu. anyway ya kita. Iya, benar. Ya kalau perdagangan kemarin itu JECX tuh arah. Terus hari ini juga Hari ini? top gainersnya ada PRDL Oke. yang kembali arah. JELI juga arah. Perkedel tuh, PRDL. JELI Oh juga jadi arah juga hari Ya, ini? Hari ini arah. Ih selamat ya buat yang pada beli saham wow. IPO kemarin ya. Udah pada untung kalian semua. Iya, Ayo iya, segera beli sembako di Kopdes sekarang juga. Kan udah untung. Iya. Ya, tapi maksudnya harusnya bisa menjadi angin segar juga untuk semester 2 juga memberikan gambaran kalau sebenarnya minat masyarakat untuk Berinvestasi, yang ya. berinvestasi terutama ya ini ya semangat untuk Iya. membeli yang IPO tuh juga nggak begitu apa ya Masih ada kepercayaan gitu. Iya, nggak sepesimis itu loh yang disangka-sangka karena kemarin kita sempat cukup dalam gitu koreksinya juga gitu. Tapi kalau dari sektoral gitu ya hari ini minggu ini gimana Mas yang Kalau cukup menarik? potensial sektoral sih saya masih megang banks ya Mbak ya. Maksudnya masih merekomendasikan banks karena harganya balik lagi harganya masih relatif murah. Terus kalau dari komoditas mungkin dari tembaga, komunitas-komunitas yang punya exposure di tembaga karena terkait dengan data center, terkait dengan AI itu saya rasa peminatnya atau kemungkinan dari potensi produknya itu masih cukup tinggi gitu loh. Batubara gimana batubara? Batu bara sih untuk saat ini sih menurut saya ini nggak tahu nih dengan ada geopolitik lagi nanti mungkin akan bisa kembali meningkatkan cuma ya balik lagi sih dengan dengan adanya postpone dari Cina kemarin itu kan juga bisa menjadi potensi kerugian juga dari Termasuk emiten-emiten yang batu bara. sentimen dalam negerinya juga ya Yep. soal batubara. Iya. Yang Tapi lagi nggak tahu nih membara RKB katanya mau dinaikin. Katanya RKB Iya. batubara itu kan akan dinaikin Mau dia kan. evaluasi lagi Evaluasi ya. lagi. Pak Bahlil? Iya. Karena memang masuk lingkup tugas ya Pak Bahlil. Iya, bilang. iya. Terutama apalagi DSI nanti kan. Cuma ya semoga hopefully positif sih maksudnya dengan adanya DSI ini. Banks ya Oke. banyak yang cukup ini ya cukup maksudnya kan sebetulnya banks tuh untuk yang memang mau cari safe tuh Yep. kategorinya masih lumayan lah Iya, ya iya. gitu tapi sebetulnya sempat goyah juga lah di 2-3 bulan terakhir ini juga jadi akhirnya justru karena itu makanya momentum karena Goya itu kita ngejar dividen yield nanti gitu. Dan udah dapat suntikan juga dari pemerintah. Iya, itu salah satu. Jadi udah aman Buyback. sekarang. Enggak ini likuiditas mereka. Tapi ya itu jadi ya plus minus sih Mas maksudnya ngelihat untuk emiten atau sektoral banksnya mungkin oke bagus cuma dari sisi investornya juga bisa memandang bahwa kayak labilnya pemerintah dalam menggelontorkan sal itu kan bisa jadi sentimen negatif juga gitu Ditarik, loh. Iya, ditarik ditarik. lagi, dikeluarin lagi ya. Nah, Pak Purbaya. Kalau melihat sampai awal pekan depan Mas,
ini kan ada RDG lagi nanti, kemudian juga The Fed gitu. Kira-kira apa yang menjadi perhatian utama untuk sentimen di di perdagangan awal pekan depan ya. Yang pasti kalau dari teknikal dari sisi harga ya Mas, ini masih krusial juga nih 5.900 nih masih benar-benar kita belum bisa break resistance ke 6.000 gitu loh. Itu yang pertama, kalau kita bisa tembus ke 6.000 mungkin bisa jadi angin segar buat IHSG gitu ke depannya. Terus untuk RDG sendiri, saya rasa kenaikan 100 basis point kemarin tuh belum terlalu efektif gitu loh untuk konteks rupiah ya, karena ya rupiahnya saat ini juga kembali ke 18.000 lagi. Jadi kemungkinan dari MCS sih memprediksi akan naik sekitar 50 basis point, cuma secara bertahap, nggak akan secara langsung naik 50 lagi? basis point. Ya kemungkinan besar akan Ya seperti itu, Allah, karena siap-siap deh kalian semua yang punya cicilan. dari The Fed juga kan kemungkinan besar di September sampai akhir tahun akan naikkan suku bunga kan. 1 kali ya? Iya, kurang lebih 1 kali. Oh iya sih. Badai belum berlalu guys. Belum berlalu. Bulan apa sih suku bunga baru gitu? Maksudnya mengapa? Bulan ini belum. Bulan, ya ini setiap bulan akan Kapan, ada Mas? evaluasi RDG. Minggu depan. Biasanya pekan ketiga ya. Sekarang tanggal berapa? Oh, oke. Sekarang udah pekan 9. kedua sih. Iya, berarti kurang lebih minggu depan. Next week ya. Mm-mm. Well, Kita nantikan. Yang pasti kalau bicara soal investasi di pasar modal saat ini bukan untuk coba-coba ya. Iya, Maksudnya bukan ya untuk kalaupun daily mau lah. coba-coba, tapi kalau memang uang dingin mau disekolahin cukup lama gitu, it's a very good momentum ya menurut Mas. saya juga seperti Ya, itu. tapi Mas. kalau misalnya kamu punya uangnya masih belum bisa dipakai masih dengan anget-anget kuku. Iya, jangan deh ya. Iya. Harus Atau nantikan IPO barangkali itu nanti boleh akan muncul dicoba lagi. juga. betul. Yang runs gimana? Besok kita lihat ya bersama ya. Yap. Kira-kira bakal kayak gimana. Terima kasih Mas Oke Andi. deh. Siap. Thank you Gimana? so much.